Di dalam isi Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa semua tahu ada kehidupan di dalam kisah itu. Meskipun para tokohnya itu sudah meninggal, tapi di dalam kejiwaan Alkitab itu menjadi hidup oleh sebab Yesus hidup sebagai firman, sehingga kejiwaan semua tokoh di dalam Alkitab itu menjadi hidup. Sebab karena Yesus telah menjadi firman hidup, bahkan kemudian melalui Alkitab pemahaman tentang kebenaran Eloi itu pun hidup oleh sebab Roh Kudus hidup, sehingga kebenaran itu pun menjadi hidup di dalam kita. Kalau sudah terjadi manunggalnya di dalam spirit, itulah yang disebut kebangkitan hidup oleh roh, dan kebenaran itu terjadi manusia baru. Untuk apa? Nah, ini saatnya bagi yang telah mengalami kebangkitan hidup oleh roh bisa melihat sudah waktunya penghakiman, berarti sudah bisa membedah seluruh kehidupan Alkitab di dalam perjanjian lama dan baru, dari permulaan kejadian sampai di dalam penggenapan wahyu, bagi mereka yang pernah hidup dan sekarang umat manusia yang masih hidup. Maka penghakiman itu menangkap yang baik, yang jahat, yang benar. Sudah dimulai melalui standar manusia baru yang telah menjadi bait bagi roh dan kebenarannya itu, yang mempunyai citra dan selaras dengan kehendak dan rencananya, sebagai standar hidup yang baik dan yang benar, namun tidak kompromi yang ada di bumi ini. Bahkan sudah bisa membedah di dalam hal spirit yang tidak kelihatan, yaitu iblis musuh Tuhan itu. Ketika membedah kehidupan yang ada di dalam Alkitab, harus disertai bukan hanya ayat-ayatnya untuk menjadi saksi dan bukti bahwa kita itu sudah memahami tentang kebenaran, namun juga harus memahami kejiwaannya dan mengenal yang adalah hal spirit. Hanya melihat baik dan jahatnya itu tidak akurat. Di balik tirai itu adalah hal roh yang harus sampai tirai itu terbelah, maka barulah bisa melihat kebenaran tentang baik dan jahatnya. Karena tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab itu menerima pewahyuan oleh roh. Mengapa sekarang berdasarkan Alkitab tapi masih bisa terjadi penyesatan dan disesatkan? Karena sesungguhnya yang bermasalah itu pemahamannya. Jadi Alkitab itu untuk menyesuaikan pemahamannya. Meskipun pada waktu dibagikan sesuai dengan Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan sesuai dengan ayat-ayatnya, ketika pemahamannya itu melalui hikmat yang dianggap sesuai dengan baik dan jahat, arti hidup di dunia ini saja diberi oleh iblis sebagai label kemenangannya ketika mencobai Adam dan Hawa. Ilmu, pesona dalam hikmat kehidupan di dunia ini. Dan itu diulang seperti yang ketika mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Bahkan terus diulang oleh iblis. Sampai akhir zaman pun terus diulang-ulang. Pengetahuan diartikan kalau yang baik itu pasti datangnya dari Tuhan. Jikalau firman itu dipahami hanya secara baik dan jahatnya, maka itu adalah dari hikmat dunia. Lah ini terjebak, diambil dan digali semua ayat, dirangkai untuk menyesuaikan dengan pemahamannya. Sebelum dilebur di dalam pemahaman tentang rohnya lebih dulu, harus menantikan supaya menjadi akurat sesuai dengan kehendak rencana arti hidup rohnya, yaitu mengalami kebangkitan hidup oleh roh, berarti mempunyai dan menjadi saksi hidup oleh rohnya. Itulah kebenaran. Oleh sebab perlu memahami kejiwaannya itu harus tuntas di dalam setiap tokoh yang ada di dalam Alkitab. Tetapi waktu merenungi dan meresapi di dalam kitab perjanjian lama, tidak akan mempunyai perbandingan di dalam kitab perjanjian lama dengan pengalaman Yesus sebelum terjadi manunggalnya dimateraikan oleh darah Yesus. Sehingga untuk melihat di dalam perjanjian lama itu hanya baiknya saja. Setelah mengikut Kristus, mengalami digoresnya setiap tetesan darah Yesus, sebagai materai darah Yesus ada di dalam kejiwaan kita dan masih dilebur hidup oleh rohnya. Maka di dalam perjanjian lama, kalau cuma tentang Abraham diperintahkan untuk keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan kekayaannya, hartanya, hatinya, masih bisa berpegang
pada perjanjian untuk pemulihan hidupnya. Dia masih bisa membawa istri, bahkan keponakannya. Ketika perintah Eloi untuk menyerahkan bagian belahan jiwanya, yaitu Ishak, diambilnya untuk Tuhan, kan masih mempunyai Ismail. Jadi separuh belahan diminta. Sebagai pengikut Kristus, penderitaannya lebih dari itu pun banyak yang mengalaminya. Jangankan separuh, diberikan semuanya saja, orang itu bisa rela kalau itu dianggapnya suatu kebenaran untuk Tuhan. Di sekeliling kita banyak yang mengalaminya lebih dari Abraham, berani meninggalkan seluruh kekayaannya, seluruh masa depannya, bukan untuk mengejar pemulihan hidup. Nah, ini harus diperbandingkan. Apakah yang masih dikagumi dengan Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim? Begitu pula pada waktu Abraham memberikan kurban untuk diperkenan, dibandingkan dengan kurban yang untuk diperkenan menjadi pengikut Kristus, supaya terjadi tanda darah, materai darah anak kerajaannya itu. Sudah tidak lagi ada yang disisakan. Ishak kurban, bukan anak tunggal, bukan anak satu-satunya, anak yang diperoleh dari perjanjian. Namun anaknya Abraham sendiri itu masih tersisa buah hatinya, Ismail, bahkan masih tersisa 2 istrinya, tidak dihabisi. Kalau sudah mengikut Kristus, masuk level sebagai kurban, habis semua. Belahan hati, jiwa, itu semua diserahkan. Harus percaya pada waktu di proses pengangkatannya bisa menerima cawanya itu. Itulah orang-orang yang diperkenan. Jikalau masih terpesona oleh karya pelepasan arti hidupnya, seperti waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, bahkan masih terpesona dengan karya kurban, berarti di dalam hidupnya belum tergores, belum mengalami. Jikalau sudah mengalami, semuanya itu tidak akan menjadi pesona. Karena teladan waktu menapak tilas bersama Kristus itu dialaminya lebih dari semuanya yang telah Abraham alami. Meskipun dia diakui sebagai bapak orang beriman, tapi ingat, hanya dalam hal kurban. Setelah Yesus datang, kurban yang dikerjakan tidak hanya belahan hidupnya, belahan jiwa, namun Yesus seluruh hidupnya, seluruh jiwanya, seluruh yang dikasihinya dikurbankan untuk supaya diperkenan Bapa. Itulah kebenaran, dialah terang sesungguhnya itu. Nah, sebagai pengikut Kristus telah mengalami menapak tilas teladan Kristus, dikatakan lebih dari para nabi, termasuk Abraham. Dan di dalam level para nabi yang terbesar itu hanya Yohanes Pembaptis tertulis, dikatakan di dalam firman, sebagai pengikut Kristus, kecuali dalam proses iman belum dituntaskan, sehingga masih harus dikuatkan sesuai janji iman Bapak Abraham, sebab Abraham sebagai bapak orang beriman. Namun setelah iman itu pada puncak kepenuhannya dituntaskan dan sudah ada tanda kurban, maka di dalam seluruh kitab perjanjian lama itu selesai, dituntaskan, mulai masuk di dalam proses iman pengharapan untuk menjadi sebagai anak-anak kerajaan, karya pengangkatan. Maka sebagai pengikut Kristus, apakah masih dibenarkan jikalau kita menyebut Allah melalui Abraham, Ishak, dan Yakub? Menyebut demikian seperti belum mengenal Yesus sebagai Tuhan, berarti belum bertemu pengharapan yang benar dan belum mempunyai tanda anak-anak kerajaan, belum mengenal Yesus sebagai Bapa iman, pengharapan, dan kasih yang benar. Memang sulit untuk bisa mereka itu memahami sebelum sampai dimateraikan oleh darah Yesus terjadi manunggalnya mutlak ketika firman itu hidup, seperti dilukis dengan setiap tetesan darahnya. Walaupun pengalaman para nabi itu memang hebat, namun mereka itu memperpanjang masa kehidupan daging. Kalau seperti Yesus masuk di dalam karya minum cawan penderitaan, ketebusan, kemudian masuk di dalam karya salib, kemudian dijadikan kurban, masuk di dalam arti kematian. Pada waktu umat Kristus yang sekarang
Jikalau stepnya itu benar, tidak memperpanjang masa kehidupan daging, mengalami semua teladan Kristus itu, siap untuk mengalami kebangkitan. Setelah mengalami kebangkitan, kebenaran suara firman-Nya, nah ini lebih tidak mudah daripada semua tokoh-tokoh di dalam kisah perjanjian lama. Abraham, Ishak, Yakub pun tidak. Saat ini beban yang lebih berat menerima kebangkitan manusia baru, namun kebenaran itu masih terkurung di dalam tubuh yang fana ini, sehingga masih perlu diproses untuk penanggalan tubuh, yang berarti dipenggal kepalanya supaya terjadi persatuan tubuh-tubuh Kristus. Untuk proses kepala ini, Yesus sudah terlebih dulu dimahkotai duri, menanggung, menyertai, merasakan apa yang harus kita rasakan. Waktu sedang menghadirkan Spirit Roh Kudus untuk berfirman dan suaranya ini dipakai, tidak akan diperkenan dari kepalanya sendiri itu nongol timbul lagi di hadapan para jemaatnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kalau dipotong atau disisipi, dicampur dengan memperkenalkan untuk dipotong iklan dan dipotong untuk pengungkapan hatinya sendiri di hadapan jemaat yang sedang disuapinya. Apakah itu sopan? Dan ini diteladankan kepada para jemaatnya. Itu bisa sebelum sharing firman atau sesudah selesai Tuhan berbicara melalui dirinya. Muncul nabi yang terbesar hanyalah Yohanes Pembaptis. Sepanjang hidup mempersiapkan, dan ketika hanya sekejap muncul untuk hal kerajaan, meluruskan jalan bagi firman hidup, langsung kepalanya harus dilengserkan. Itulah nabi yang terbesar. Maka itulah sikap untuk menjadi teladan sebagai hamba Tuhan ketika sedang membagikan firman, menyuapi para jemaatnya untuk meluruskan hal kerajaan. Seperti itu pula yang kita sekarang ini rasakan. Di akhir zaman ini, terlebih lagi Roh Kudus yang hadir. Kebanyakan para hamba Tuhan tidak menyadari bahwa pada waktu diutus itu, bagiannya untuk memperkenalkan Tuhan dirinya harus menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Bukan untuk memperkenalkan hal kerajaan, namun dipersiapkan jemaatnya untuk meluruskan jalan pertobatan. Sebab sebelum dilebur menjadi bait bagi Roh Kudus, muksa, namun dengan keberadaan hidupnya yang masih fana, yang masih sebagai hambanya, sudah berani membedah tentang tingkatan-tingkatan surga. Dan terlebih lagi yang dibedah, isi yang ada di dalam kerajaannya. Itu yang di hadapan roh tidak beradab. Rasul Paulus saja tidak berani mentafsir yang ada di dalam isi kerajaannya. Kecuali Rasul Yohanes karena menerima penglihatan saat berdoa memohon, biarlah engkau berbicara sepenuhnya, berfirmanlah Tuhan. Namun kehormatan kehadiran Tuhan itu diselah oleh kepalanya sendiri. Pemahaman ini diberikan karena beberapa hari ini saya merenungkan tentang sikap dari para hambanya. Apa yang selalu membuat seperti terus gagal paham, berusaha mengeluarkan debu dari mata saudaranya, namun tidak bisa mengeluarkan balok dari matanya sendiri. Ternyata karena tidak mempunyai mata yang roh. Nah, karena suara batin saya itu nyambung dengan Spirit Tuhan, maka diberi mimpi penglihatan, melihat dan menilai melalui mata roh Tuhan suatu keberadaan di sebelah kanan saya itu. Lalu saya diajak ke suatu peternakan ayam. Terlihat di ladang itu, ayam-ayamnya itu banyak sedang bebas ditaburi makanan ternak. Nah, ada orang yang memberi makannya. Untuk ayam itu diberi makanan ternak, tapi yang separuh dari makanan ternak itu dicampuri tai ayam. Jadi kita orang Jawa bilang telek pitik, dicampurkan. Terus keberadaan yang di sebelah kanan saya itu melihat pertimbangan saya bagaimana. Dia bertanya, menurut kamu bagaimana itu? Apakah itu layak diberikan kepada hewan ternak peliharaan? Nah, di sini saya kan langsung berpikir, ya tidak layak Tuhan, karena ayam yang diternakkan itu telurnya atau ayamnya dimakan manusia. Lah makanannya aja telek, ya itu nanti ya masuk ke mulutnya orang itu sendiri. Dari memahami hal kecil ini yang diajarkan menurut pandangan rohnya,
yang bertanggung jawab adalah pegawainya, ditinggal oleh pemiliknya, diberi otoritas kuasa untuk memelihara dan menyediakan makanan, dikorupsi separuhnya. Padahal itu pasti sudah dicukupi. Saya itu mempunyai pengalaman dengan seorang saudara yang mempunyai PT tepung pakan ternak. Dari tepung ikan, kalau tepung itu dicampuri bulu ayam, diolah di pabrik untuk dijual menjadi makanan kucing, anjing, itu bermasalah hewannya itu. Nah, pada waktu saya punya piaraan salah satu hewan itu, saya beri makan, belinya di supermarket. Gak murah, saudara. Mereknya lumayan terkenal. Tiba-tiba binatang piaraan nggak bisa kencing sampai beberapa hari, seperti kesakitan. Akhirnya saya bawa ke dokter, saya periksakan. Ternyata kandung kemihnya itu hampir saja pecah kalau saya terlambat membawanya ke dokter. Tersumbat karena persoalan dari makanannya. Mungkin ada kandungan bulu ayam atau pupuk urea. Telek itu berguna buat urea, pupuk hewan yang menyuburkan tanaman, bukan untuk makan hewannya. Itu pengalaman saudara saya. Beli tepung itu dipalsukan sampai mengalami kerugian miliaran. Bisa ketahuan yang ada di dalam kandungan pupuk itu kalau dites dengan pandangan laboratorium, bukan hanya dengan pengalamannya, tidak ketahuan. Seperti yang di dalam ayat Alkitab, jikalau digambarkan sebagai ikan-ikan, itu adalah bagaikan jiwa-jiwa melalui ibadahnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun kalau sudah menjadi gambaran ayam, menggambarkan sudah ada yang harus dijaga. Perlindungan para hamba Tuhan adalah sebagai induk ayam yang harus melindungi anak-anaknya. Nah, yang diberi otoritas namun memberi makannya, meskipun itu kenyang tapi itu meracuni. Terlebih lagi kalau sudah dibilang sebagai domba, itu harus dimuridkan supaya jangan jadi kambing, jangan liar. Maka Roh Kudus mengajarkan untuk bisa memahami. Waktu menghadirkan Roh Kudus untuk datang dan berbicara, maka jangan sekali-sekali dicela, jangan liar. Jadi sambil mempromosikan ciptaannya, ikut diseringkan. Tidak berbeda dengan dipotong oleh iklan promosi. Lah ngembari namanya itu, saudara. Menjadi bayangan gelap para hamba Tuhan. Bersyukurlah saat ini kita ini masih hidup melalui sharing ini untuk diingatkan. Hormatilah, terlebih lagi kalau Anda mengundang hadirat Roh Kudus yang merasa sudah mengagungkan, itu bukan hanya dari sikap dan mulutnya saja, tapi yang dari hati batinnya dan pikirannya yang ditilik oleh Roh Kudus. Kita ini bersyukur masih bisa diproses sebagai domba. Pengadilan yang ada dari dalam rumah Tuhan dulu diperingatkan sebelum dihakimi melalui standar level dari pandangan manusia baru yang sudah mengalami kebangkitan hidup oleh Roh, dipakai menjadi takaran Tuhan. Ini keuntungan sebagai pengikut Kristus. Sebelum mati kita masih bisa memperbaiki. Maka yang di luar iman Kristus, meskipun dia itu baik, levelnya seperti yang direfleksikan melalui hewan kurban itu, tidak perlu diadili lagi, tidak lagi diperhitungkan dan tidak dihakimi, hilang begitu saja. Dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah. Seperti hukumnya, mata ganti mata, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Karena tidak ada spiritnya, tidak mempunyai rohnya, jadi tidak masuk neraka. Namun bagi mereka yang jahat, langsung saja ditempatkan bersama iblis di jurang maut. Di Alkitab kan ada itu, jurang maut. Nah, pengadilan yang ada bagi anak-anak Tuhan, jikalau saat hidupnya sekarang ini diadili melalui mata-mata Tuhan yang ada di bumi ini, masih mempunyai kesempatan untuk diproses. Nah, nanti penghakiman yang terakhir, rohnya yang dihakimi. Maka baca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Itu judulnya penghakiman terakhir. Waktu Yesus sudah di tahtanya, dan di situ semua perumpamaan saat ini semua sudah disingkapkan. Kambing domba, gadis bijak dan gadis bodoh, tentang talenta, anugerah dan penghakiman, semuanya diungkap, disingkapkan bagi umat pengikut Kristus. Terlebih lagi yang sudah levelnya pengajar para hamba Tuhan yang sudah dewasa. Maka ini perlu para hamba Tuhan itu serius pada masa-masa akhir zaman ini. Koreksilah yang gagal paham, tidak menyadari betapa
tidak beradabnya di hadapan arti hidup oleh Roh Kudus. Roh kanan dan kiri, kambing dan domba, gadis bijak dan gadis bodoh. Tinggal itu yang masuk pengadilan. Jangan lagi mengada-ngada ada surga yang dijadi-jadian. Maka kesaksian satu lagi yang saya alami sendiri sebelum saya bertobat. Mengapa kita tidak boleh kompromi? Bukan dengan manusianya, namun dengan pengajarannya. Supaya kita itu tidak menjadi suam di hadapan rohnya nanti dengan pengajaran bagaimanapun. Apapun baiknya sebelum Tuhan memanggil saya kembali ke Indonesia untuk merefleksikan firman hidup melalui diri saya sendiri. Masih di luar negeri, anak saya masih SD. Jangankan mengenal Roh Kudus, mengenal Yesus saja masih dasar sekolah minggu. Di luar negeri itu kami tinggal di flat. Suatu hari datang 2 orang perempuan yang tidak kami kenal. Lalu dia membagi brosur yang memperkenalkan diri sebagai penginjil Kristen katanya. Karena saya masih level sekolah minggu, ditanya-tanya, kemudian minta dimasukkan ke dalam rumah. Karena 2 perempuan baik-baik saja, saya masukkan ke dalam rumah. Saya diinjili. Karena memang saya itu tidak punya teman, tidak punya saudara di dalam penderitaan waktu itu batin saya sebelum bertobat. Dengan ekonomi dan mental yang memang pas-pasan, kemudian tiap 1 minggu sekali datang 2 orang itu menginjili saya. Sampai beberapa kali ditawari anak saya untuk diberi les bahasa Inggris gratis. Tentu saja dengan sukacita saya sambut. Di luar negeri untuk les per jamnya itu mahal sekali saudara. Kira-kira ada 2 bulan saya mendapat mimpi yang saya tidak pahami waktu itu. Saya melihat besar sekali salib emas di langit itu, tapi posisinya itu terbalik. Merasa memang aneh. Suatu hari anak saya itu ditawari untuk dibawa ke tempat ibadahnya. Katanya di situ untuk anak-anak seumuran anak saya, nanti tak jemput dan tak antar pulang. Ya saya perbolehkan supaya juga mendapat teman yang baik-baik. Waktu kembali cerita-cerita ya diinjili seperti anak sekolah minggu begitu. Setelah mimpi itu saya dikirimi berupa kaset oleh salah satu saudara saya yang dari Indonesia. Dia bilang hati-hati sis, pengajar sesat tentang saksi Yehova. Di Indonesia marak, waktu itu dilarang oleh pemerintah. Kalau di negara ini agama maupun sekte apa saja bebas itu mempunyai bahayanya sendiri. Katanya saksi Yehova itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagai nabi dan utusan sama dengan salah satu penciptaan. Lebih dari segala manusia yang dicipta karena dia itu cuma menang dari percobaan. Pada waktu sekolah minggu saya sudah diterapkan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya suka mempertimbangkan dan membandingkan karena mempunyai sedikit latar belakang kejawen. Orang tua yang kebatinan, sekolah hanya ada agama Islam. Setiap seminggu 2 kali disuruh menghafalkan syahadat. Dulu tidak ngerti kalau itu syahadat. Kalau tidak mengikuti kan tidak naik kelas saya. Tiada pilihan, itu diharuskan untuk mendapat nilai. Karena sudah mendapat penglihatan mimpi namun tidak memahami, dimantapkan dengan yang dikirim oleh saudara saya tentang saksi Yehova itu. Waktu orang ini datang saya tanya, kamu itu apakah saksi Yehova? Oh sama, kita itu Protestan katanya. Lalu saya tanyakan, kamu percaya Yesus itu Tuhan atau Nabi? Dia terus menjelaskan panjang lebar Yesus itu manusia dan Nabi, utusan Tuhan. Tapi Yesus bukan Tuhan katanya, hanya Yehova Tuhan itu. Kemudian bahkan dia cerita bahwa tidak ada neraka, tidak ada surga. Setelah mati hilang begitu saja. Tidak ada neraka, tidak ada surga. Tambah kaget saya tidak terima. Menanti apa saya harus bertahan hidup penuh dengan kesengsaraan? Bunuh diri mati saja kalau tidak ada surga neraka. Karena dengan latar belakang yang kejawen, yang takut kualat, takut masuk neraka. Tapi saya kan tidak percaya saudara. Terlebih lagi setelah masuk sekolah minggu itu ada surga, ada neraka. Dan karena Yesus dijanjikan pasti masuk surga, kemudian dia yang domblong. Iya ya, nanti coba tak tanyakan yang senior, pendetanya. Nah, waktu minggu depannya dia balik, dia bawa yang lebih senior, seorang pria lah. Tetap seperti penjelasan yang pertama, tapi yang kini dibawakan berbagai bukti, gambar-gambar, buku-buku, peta-peta, membuktikan
menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah di bumi ini, kayaknya seperti di peta Alaska gitu ya. Lalu saya berkeputusan, jangan datang lagi ya, kita berbeda. Dan Tuhan Yesus itu Tuhan. Saya hanya bilang begitu. Kemudian dia mau datangnya untuk ngelesi, memberi privat anak saya saja, tidak menginjil lagi. Saya tidak boleh. Tidak saya bukakan lagi pintu. Masih terus datang, bahkan berganti ibu-ibu yang lebih berpengalaman di dalam kejiwaan. Ya karena saya santun ya, orang Asia, jadi sorry ya saya tutup, tapi masih terus ditelepon. Karena saya berkeputusannya tuntas, tidak kompromi, bukan membenci orangnya itu saya suka, baik-baik. Sama sekali tidak memahami firman. Waktu itu saja saya sudah menjadi seperti induk ayam, menjaga konsep yang sudah saya pegang. Tidak bisa ditukar dengan pengajaran yang tidak lebih baik. Belum mengenal kebenaran aja sudah memahami tidak lebih baik. Bahkan bisa melindungi jiwa anak saya yang masih kecil. Tidak ada kompromi, les gratis dengan lingkungan yang baik. Saya tidak kompromi. Kalau yang dinilai dan dilihat hanya baik bagi kita saja, tapi yang ada di balik tirai penyesatan kekal. Mempertimbangkan bisa kompromi dengan baiknya saja, tidak bisa menjadi penjaga bagi jiwa anak saya dan saya sendiri. Bagaimana saya bisa menjaga kebenaran akhirnya kalau dipercayai hal yang besar? Bahkan bagaimana bisa menjaga umat Tuhan yang dipercayakan kepada kita kalau kita sendiri saja kompromi dengan pengajaran-pengajaran? Sebagai pengikut Kristus akan menjadi sama dengan saksi Yehuwa ketika tidak menjadikan firman itu hidup, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan menganggap Yesus tidak setara dengan Eloi dan Roh Kudus. Belum terjadinya kebangkitan arti hidupnya oleh Roh, dan tidak memahami, berani mendeklarasikan menjadi saksi bagi Yehuwa. Sejak saat itu Tuhan suka dengan sifat saya itu, mendapat berbagai karunia Roh sebelum saya bertobat. Sampai akhirnya seluruh keluarga saya ini dibawa pulang ke Indonesia, yaitu untuk merefleksikan firman hidup sampai seluruh keluarga terjadi kepenuhan dalam Roh Tuhan. Saat ini yang perlu saya ingatkan, terlebih lagi kepada para hamba Tuhan, hari inilah penghakiman di dalam rumah Tuhan. Terang sungguh itu datang untuk memisahkan kambing dan domba, gadis bijak dan gadis bodoh, anugerah dan penghakiman. Koreksilah yang tidak disadari, yang membuat bisa jadi ketinggalan dan mengalihkan perhatian karena yang dianggap penting, yang dipermasalahkan hanya yang ada di luar. Kebaikan, kesantunan hidup, saling menghormati, tapi tidak menghormati Roh Kudus menyelinap atau berkelit di balik tirai penampilan tubuh yang demikian. Pada waktu tirai itu terbelah, semua akan kelihatan. Di baliknya ternyata mengambil porsi Tuhan pada saat berbicara, menjadi wakil, menjadi penyambung lidah Tuhan, suara Tuhan. Karena zaman ini yang harus diperhatikan adalah Roh Kudus yang datang, bukan Yesus yang masih di dalam porsi ketebusan, jaminan. Namun kali ini adalah porsi penghakiman pada akhir zaman. Bagi status umat Tuhan sedang ditentukan sebagai kambing atau domba, gadis bijak atau gadis bodoh, anugerah atau penghakiman. Jangan sampai tiba-tiba mati meninggalkan pengajaran penyesatan. Amin.